Sensational. Absolutely outstanding. Messi bisa dibilang salah satu pesepak bola sukses masa kini. Ia berhasil menorehkan rekor dan prestasi di berbagai level dan ajang. Bersama Cristiano Ronaldo, mereka diakui sebagai talenta yang paling hebat setelah era Pelé dan Maradona sebagai legenda. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut potret perjalanan Lionel Messi dari kecil hingga menjadi seorang mega bintang. Lionel Messi mengawali karier di klub sepak bola anak-anak bernama Newell's Old Boys. Dia yang saat itu baru berusia 8 tahun dimasukkan ke sekolah sepak bola kedua orang tuanya. Ayah Messi bekerja sebagai buruh pabrik besi dan ibunya merupakan pembantu rumah tangga. Keduanya begitu sibuk sehingga harus menitipkan anaknya ke klub sepak bola agar Messi bisa bermain bola seharian tanpa khawatir di luar pengawasan orang tuanya. Pada usia 11 tahun, Messi sempat diagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Kondisi di mana kemungkinan besar Messi tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional karena tubuhnya tidak bisa tumbuh tinggi. Kondisi ini membuat Messi kehilangan kesempatan untuk menjadi pesepak bola profesional. Kala itu klub besar di Argentina berniat untuk memboyong Messi. Namun karena tak punya biaya, akhirnya klub tersebut mengurungkan niatnya untuk mendaratkan Messi. Sampai akhirnya klub asal Spanyol menaruh minat lebih pada Messi. Mereka bahkan bersedia membiayai Messi. Direktur olahraga saat itu terpukau dengan kemampuan Lionel Messi dan langsung bersedia untuk merekrut anak muda itu. Namun uniknya, ketika hendak memberikan penawaran kontrak, dirinya tak membawa kertas sehingga proses tanda tangan kontrak dituliskan di atas sebuah tisu makan. Setelah Messi dan ayahnya pindah ke Spanyol, Messi melakukan proses pengobatan dan bermain untuk Akademi Muda Barcelona. Di sana dia semakin mengasah bakatnya baik secara fisik, mental, dan juga teknik dalam mengolah kulit bundar. Singkat cerita, Lionel Messi berhasil menembus tim senior FC Barcelona pada 2004. Dirinya yang saat itu masih berusia 17 tahun 114 hari, sang manajer kala itu Frank Rijkaard memberinya kesempatan bermain. Messi mengaku momen itu menjadi momen yang tak terlupakan. Sejak debutnya itu, Messi menjadi penyerang Barcelona yang tak tergantikan. Bakatnya kemudian membuatnya dipanggil ke tim nasional Argentina U20. Dirinya berhasil membawa Argentina kampiun Piala Dunia U20 2005. Messi dan Aguero kala itu mengalahkan tim muda Nigeria dengan skor 2-1. Musim 2006 dan 2007 merupakan musim yang membuat dunia akhirnya mengenal siapa Lionel Messi. Pada pertandingan El Clasico melawan Real Madrid, Messi berhasil menyelamatkan wajah Barcelona. Dirinya berhasil mencetak hat-trick ke gawang yang dijaga Iker Casillas itu. Sejak saat itu, kehebatan seorang Lionel Messi terus berkembang dan rekor mulai dipecahkan olehnya. Messi masih berumur 18 tahun kala itu. Saat itu Messi hanya menjadi pemain pengganti karena di skuad Argentina dipenuhi talenta kelas dunia saat itu. Namun bukan Messi namanya jika tak memberikan impresi. Setelah absen pada pertandingan pertama, Messi hanya membutuhkan beberapa menit untuk memberi assist kepada Hernan Crespo, disusul dengan gol yang ia ciptakan untuk kemenangan timnya. Selanjutnya pada musim 2008 dan 2009, Barcelona berhasil menjuarai semua kompetisi yang diikutinya. Dari mulai La Liga, Liga Champions sampai Piala Dunia, antar klub berhasil dimenangi oleh klub yang saat itu diasuh oleh Guardiola. Selain itu pencapaian yang luar biasa itu, Messi juga mendapatkan penghargaan Ballon d'Or di tahun yang sama. Messi berusia 23 tahun dan memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Afrika Selatan 2010 adalah turnamen internasional pertama yang menampilkan sang pemain sebagai salah satu bintang terbesarnya, yang kala itu Maradona sebagai pelatih timnas Argentina. Messi seperti menggendong negaranya sendirian. Satu-satunya dukungan yang diberikan adalah dari Juan Fron yang sudah veteran. Sementara Gonzalo Higuain yang baru berusia 20 tahun setidaknya menjanjikan banyak ancaman di depan gawang. Kehebatan Argentina tidak terlihat selama fase grup. Messi kesulitan melawan Nigeria, 4 tembakannya diselamatkan kiper lawan. Argentina menang tipis 1-0 kala itu. Messi lalu turut andil dalam keempat gol timnya saat raih kemenangan telak 4-1 atas Korea Selatan.
Higuain mencetak hat-trick Piala Dunia pertama Argentina. Laga pamungkas grup C ditutup dengan kemenangan atas Yunani melalui gol De Michelis dan Martin Palermo. Pada babak 16 besar tidak terlalu banyak berubah karena Messi lebih menonjol sebagai pengumpan daripada pencetak gol. Pada perempat final, Argentina kacau saat dihajar Jerman dengan skor 4-0 dan mengakhiri cerita Argentina di Piala Dunia 2010 silam. Sepanjang 2012, Lionel Messi tampil menggila ketika masih berseragam Barcelona. Pada usia 25 tahun, La Pulga sukses mencetak 91 gol dalam satu tahun kalender. Ia melampaui rekor gol milik Gerd Müller yang menorehkan 85 gol pada 1972 silam. Messi mencetak gol ke-91 miliknya pada 22 Desember 2012 dalam kemenangan 3-1 atas Valladolid di La Liga. Hingga kini belum ada yang mampu melampaui rekor tersebut. Mencetak 91 gol dalam waktu 1 tahun bukanlah tugas yang mudah. Hanya Lionel Messi yang mampu melakukannya. Ia menciptakan gol setiap 66 menit berada di lapangan. Sang pemain bisa menggunakan kaki kanan maupun kaki kiri, sundulan yang fenomenal mengeksekusi penalti hingga tendangan bebas. Pada 2012 itu, La Pulga total menyumbang 73 gol untuk Barcelona. Mencetak 59 gol di La Liga, 13 gol di Liga Champions, 5 gol di Copa del Rey, dan 2 gol di Piala Super Spanyol. Sisa 13 gol lainnya dicetak untuk tim nasional Argentina. Lionel Messi juga jadi top skor La Liga 2011 dan 2012 dengan torehan 50 gol. Tibalah pesta perhelatan akbar sepak bola di seluruh dunia, Piala Dunia 2014, saat itu diselenggarakan di Brazil. Messi saat itu menjadi diserahkan ban kapten oleh pelatih baru Argentina. Messi akhirnya mengakhiri paceklik golnya di Piala Dunia 65 menit memasuki fase grup. Pemain 10 itu melewati pertahanan Bosnia untuk membawa Argentina unggul 2-0. Argentina meraih kemenangan di fase grup kala itu. Dia sekali lagi menjadi pahlawan melawan Iran, mencetak gol kemenangan pada menit tambahan babak kedua. Dan menambah 2 lainnya saat kalahkan Nigeria 3-2. Sementara dia mungkin tidak mencetak gol melawan Swiss, tapi asisnya kepada Angel Di Maria menentukan laju tim. Tendangan Higuain pada awal laga menentukan kemenangan Argentina di perempat final atas Belgia, yang membawa Messi ke 4 pertandingan terakhirnya yang pertama. Pada match melawan Belanda, Argentina dibuat kerepotan. Tidak ada jalan menembus pertahanan Belanda dalam 120 menit pertandingan yang menegangkan. Tapi Messi mencetak gol dalam adu penalti. Dengan hasil ini, timnas Argentina melaju ke final. Label Messi sebagai GOAT pun akan komplit bila ia bisa memenangkan turnamen ini. Tibalah saat yang dinanti-nanti, yaitu final Piala Dunia 2014 sebagai pembuktian GOAT sesungguhnya. Saat itu Argentina akan menghadapi tim kuat Jerman kala itu. Untuk turnamen ketiga Messi di Piala Dunia ini, Jerman masih menjadi lawan yang berat sebab tim setangguh Brasil pun dilumat habis olehnya. Pelatih Jerman diperkirakan akan mempertahankan formasi dan strategi yang sama. Argentina sendiri sudah siap berperang dan bertekad keluar sebagai pemenang.
Setelah menanti cukup lama 24 tahun, dan kali ini Argentina kembali melangkah ke babak final. Laga Argentina dan Jerman pun berjalan alot saling jual beli serangan, namun tak ada gol yang tercipta sampai perpanjangan waktu. Tibalah saatnya momen yang begitu menyakitkan untuk Messi. Pada menit ke-113 Mario Götze berhasil mencetak gol untuk Jerman. Dan hasil itu pun tak berubah sampai waktu habis. Kala itu kita dapat melihat wajah Messi yang begitu sedih. Messi gagal membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2014. Meskipun di ajang itu Messi meraih penghargaan sebagai pemain terbaik. Di Piala Dunia 2018, Messi tak bisa berbicara banyak, dia hanya mampu menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk Argentina. Dalam turnamen yang digelar di Rusia tersebut, Lionel Messi hanya mampu membawa Argentina hingga babak 16 besar saja. Mereka dipaksa pulang oleh timnas Prancis yang kala itu menjadi juara. Ini adalah pencapaian terburuk dari 3 turnamennya di Piala Dunia. Setidaknya Messi bisa tampil hingga perempat final. Rasa kecewa yang mendalam untuk Messi saat itu, bahkan ia mengakui akan pensiun dari Argentina usai Piala Dunia 2018. Isu Messi pensiun dari timnas itu merupakan yang kesekian kalinya sejak 2016. Setelah timnas Argentina kalah adu penalti dari Chili di final Copa America. Itu merupakan kekalahan yang ketiga secara beruntun bagi Messi dan juga timnas Argentina di turnamen utama. Meraih prestasi bersama timnas adalah harapan besar bagi Messi. Jikapun seandainya ia harus menukar seluruh trofi Ballon d'Or untuk angkat piala bersama Argentina, Messi mengatakan siap melakukan itu. Pada tahun 2021 di mana diadakan trofi Copa America, Messi kembali memimpin pasukan timnas Argentina. Messi saat itu masih belum mampu meraih gelar untuk timnas. Fase demi fase dilalui sampai akhirnya tiba partai final. Saat itu Argentina harus melawan Brasil di partai final. Perjuangan Messi CS tak mudah kala itu. Di Maria benar-benar menjadi pahlawan, ia berhasil cetak gol penentu untuk kemenangan Argentina. Dan peluit berakhirnya pertandingan pun dibunyikan, bertanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan Argentina ini adalah trofi mayor pertamanya bersama timnas setelah 3 kali beruntun patah hati di ajang Copa America. Tahun 2021 begitu spesial baginya karena ia meraih penghargaan Ballon d'Or ke-7-nya. Pencapaian Ballon d'Or ke-7-nya itu mengalahkan prestasi yang didapatkan Cristiano Ronaldo. Tahun tersebut juga tahun untuk berpisahnya Messi dengan Barcelona, tim yang ia bawa meraih berbagai prestasi. Pada saat itu Barcelona harus melepas Messi karena terbentur dengan aturan FFP di Liga Spanyol. Padahal Messi pun bersedia jika gajinya dipotong 50%. Akan tetapi Barca masih belum bisa memenuhi ambang gaji yang ditentukan Liga Spanyol sehingga tetap tak bisa daftarkan Messi. Setelah punya pengalaman manis bersama Barcelona, akhirnya Messi pindah ke PSG. Lionel Messi didatangkan dengan status free transfer. Di musim pertamanya di PSG ia merasa kesulitan. Musim itu Messi hanya mencetak 11 gol dari 34 pertandingan. Langkah PSG merekrut Messi adalah untuk mencapai tujuan trofi Liga Champions. Sekala itu skuad PSG benar-benar dihuni oleh pemain hebat. Di lini depan ada Messi, Mbappe, dan Neymar, namun banyak isu yang beredar saling tidak harmonis karena keegoisan masing-masing. Pada 2022 di mana Piala Dunia Qatar digelar, ambisi Messi meraih trofi juara Piala Dunia masih belum pudar. Pada event itu perjalanan Argentina tidak mulus karena sempat kalah di pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi. Kala itu Argentina datang dengan catatan 36 pertandingan tak terkalahkan, namun rekor itu berhasil dihancurkan oleh Arab Saudi.
Kalah dari Arab Saudi, pelatih Argentina bersikap tenang, sedangkan Messi memberikan peringatan pada teman-temannya. Argentina kala itu lolos fase grup dan bersiap ke babak 16 besar. Negara yang akan dihadapinya juga tak mudah, yaitu Australia. Di pertandingan itu Messi mencetak gol di pertandingan ke-1000 dalam karirnya. Unggul 1-0, pemain muda Alvarez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tapi gol bunuh diri dari Enzo Fernandez membuat pertandingan menjadi tegang. Di sisi waktu Argentina bermain lebih bertahan guna amankan tiket ke 8 besar. Di babak 8 besar, Argentina akan menghadapi Belanda. Pertandingan amat seru karena Belanda di menit akhir berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan berjalan sampai di titik adu penalti. Dalam adu penalti, kiper Emilio Martinez melakukan 2 penyelamatan, sebelum Lautaro Martinez menyelesaikan tugas menyingkirkan Belanda. Sebuah pertandingan yang penuh emosi karena dikeluarkan 16 kartu kuning dan 1 kartu merah. Di semifinal mereka akan menghadapi Kroasia yang menguji kepantasan Argentina untuk lolos. Julian Alvarez mendapatkan penalti yang dikonversi Messi dengan menjadi gol. Lagi-lagi Alvarez cetak gol menggandakan keunggulan Argentina melalui aksi soloran dari tengah lapangan dan mengelabuhi 3 pemain bertahan Kroasia. Sekali lagi Messi menunjukkan daya magisnya, ia menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Kroasia dan menerobos masuk ke kotak penalti. Setelah melewati Joško Gvardiol, umpannya berhasil diselesaikan Alvarez dengan mudah menjadi gol. Argentina lolos ke partai final, namun ia harus menghadapi sang juara bertahan Prancis. Prancis pun salah satu tim terkuat di Piala Dunia ini, walaupun banyak pemain dari mereka absen di ajang ini. Sebut saja Benzema dan Paul Pogba yang alami cedera. Laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Prancis digelar di Stadion Lusail. Pertandingan berlangsung menegangkan dari awal sampai akhir. Lionel Messi menciptakan 2 dari 3 gol Argentina. Mbappe mengguncang dengan 2 gol cepatnya dan menyamakan kedudukan, skor 2 sama di waktu normal dan permainan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Messi menggetarkan gawang Prancis dan mengubah keadaan, tapi lagi-lagi Mbappe menyakan kedudukan. Pertandingan pun dilanjut ke adu penalti. Argentina sukses mengeksekusi semua penendang, sedangkan Prancis gagal di 2 penendang. Secara mengejutkan Argentina juara Piala Dunia. Impian Messi tercapai setelah gagal berkali-kali di ajang Piala Dunia sebelumnya.